Cerita dimulai pada malam yang gelap dan sunyi. Wulan sedang berkendara dengan sepeda motornya di jalanan yang terasa sepi. Cahaya lampu jalan yang redup menyoroti setiap sudut jalanan yang tampak sepi itu. Wulan merasa sepi dan sendiri, seperti biasanya pada malam-malam seperti ini. Namun, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sosok yang berdiri di tepi jalan. Wulan mengernyitkan kening, mencoba melihat lebih jelas, dan saat itu dia mengenali wajah yang akrab itu. Itu adalah Indri, sahabat lamanya yang sudah lama tidak terlihat. Indri berdiri di pinggir jalan dengan senyum manis di wajahnya. Tangannya melambai ke arah Wulan saat sepeda motor Wulan berhenti. Wulan merasa kaget dan gembira sekaligus. Dia segera menekan rem dan melompat turun dari sepeda motornya. Dengan hati penuh kebahagiaan, Wulan mendekati Indri. Mereka berdua saling berpelukan erat, seakan merindukan saat-saat seperti ini. "Indri, aku merindukanmu begitu lama," kata Wulan dengan suara terharu. Indri tersenyum dan menjawab, "Aku juga merindukanmu, Wulan. Sudah terlalu lama kita tidak bertemu." Mereka berdua mengobrol di tepi jalan yang sunyi itu, seperti dalam kenangan indah mereka bersama. Wulan mengajak Indri untuk makan malam bersama di sebuah rumah makan terdekat. Tanpa berpikir panjang, Indri menerima ajakan itu dengan senang hati. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah makan tersebut dengan harapan malam itu akan menjadi malam yang istimewa. Mereka berdua berangkat dengan sepeda motor Wulan, mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh Indri. Wulan merasa antusias dan ingin tahu tentang rumah baru Indri. Mereka melewati jalan-jalan kecil yang sunyi dengan hanya cahaya redup lampu jalanan sebagai pemandu mereka. Tetapi ketika mereka sampai di lokasi yang dia tunjukkan, Wulan merasa heran. Dia melihat di depannya hanya terbentang rawa-rawa yang gelap, dikelilingi oleh pepohonan yang berdiri tegak. Tidak ada tanda-tanda rumah atau kehidupan manusia di sekitarnya. "Dia mana rumahmu, Indri?" tanya Wulan dengan wajah penuh kebingungan. Indri tampak gelisah. "Oh, maaf, sepertinya aku salah ingat. Tidak masalah, kamu bisa pulang saja sekarang, sudah terlalu larut malam." Wulan merasa kebingungan semakin bertambah. Dia berhenti sejenak, memastikan bahwa dia benar-benar melihat dengan jelas. Dia merasa bahwa sesuatu tidak beres, dan hatinya mulai berdebar-debar. Dia memandangi sekelilingnya, mencari tanda-tanda bahwa mereka berada di tempat yang benar. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat ke arah Indri, sahabatnya telah menghilang. Wulan merasa seperti dunia seketika berhenti berputar, hatinya berdegup kencang, dan rasa takut mulai merayapinya. Dia memanggil nama Indri beberapa kali, berharap mendengar suara sahabatnya. Tetapi hanya angin malam yang menjawab panggilannya. Wulan tahu sesuatu yang tidak beres, dan tindakan selanjutnya membuatnya semakin cemas. Akhirnya, dengan perasaan yang terusik dan cemas, Wulan memutuskan untuk beranjak dari tempat itu. Dia menghidupkan kembali sepeda motornya dan memacu mesinnya dengan cepat. Namun, rasa takut dan ketidakpastian masih melekat pada dirinya, dan dia berusaha keras untuk menjauh dari tempat yang aneh itu. Wulan tidak tahu apa yang telah terjadi pada Indri atau mengapa dia menghilang begitu tiba-tiba, tetapi satu hal yang pasti, malam itu telah berubah menjadi sesuatu
yang jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Setelah peristiwa misterius di rawa-rawa yang gelap, Wulan akhirnya tiba di rumahnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah, masih merasa bingung dan takut oleh kejadian yang baru saja dialaminya. Ketika dia melangkahkan kakinya ke kamar mandi, perasaan kotor dan kecemasannya membuatnya ingin segera membersihkan diri. Air hangat dari pancuran kamar mandi mengalir, dan Wulan mulai membiarkan air itu membersihkan tubuhnya yang gemetar. Sementara air mengalir, dia merenung dalam-dalam, mencoba mencari jawaban atas apa yang terjadi. Apakah ini hanya efek lelah, ataukah itu benar-benar indri yang misterius? Namun, ketika dia merenung dalam ketenangan kamar mandi, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak beres. Bisikan lembut merasuki telinganya, seperti suara angin yang membawa pesan tersirat. "Terima kasih, Wulan, telah mengantarku." Bisikan itu menggema. Wulan menghentikan semua gerakan tubuhnya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang merayap dalam dirinya. Dia tahu itu bukanlah suara biasa. Dia mencoba untuk tidak panik, tetapi rasa ketakutan kembali menyelubunginya. "Dia mana kamu, Indri?" Wulan bertanya dengan gemetar. Tetapi jawaban yang datang bukanlah suara Indri yang dulu dia kenal. Sebaliknya, itu adalah suara yang mencurigakan dan asing. "Aku adalah yang telah kamu temui tadi malam, Wulan, tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu." Wulan mengerti sekarang bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Ia yakin bahwa Indri yang dia temui tadi malam hanyalah sebuah tipuan jin yang berusaha menipunya. Perasaan ketakutan kembali meloncat dalam dirinya. Setelah selesai mandi, Wulan keluar dari kamar mandi dengan hati-hati. Dia merasa bahwa dia harus waspada. Dengan langkah gugup, dia mulai mencari tahu cara mengatasi tipuan jin ini dan bagaimana menyelamatkan Indri yang sesungguhnya. Wulan tahu bahwa dia harus bertindak dengan hati-hati karena dia sekarang berada dalam pertarungan melawan kekuatan gaib yang misterius dan jahat.